Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aswajanesia TV. Para pemirsa, jangan lupa saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi 2 ya, bagaimana standarisasi pengelolaan sekolah tahfidz yang ideal, yang itu merujuk kepada sistem zaman Rasulullah yang memang bersanad ya, artinya tidak asal-asalan, tidak gonta-ganti guru dan harus talaki, muwajahah dan harus ini kita tetap merujuk dari surat Muzammil ayat 4 kalau tidak salah warotilil Quran tartila bahwa kita wajib membaca Al-Quran dengan tartil gitu kira-kira. Oke, kita sapa dulu Mas Aziz narasumber kita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya, jadi saya perkenalkan Mas Aziz ini adalah guru di salah satu SD Al Azhar Jakarta. Beliau juga tahfidzul Quran dan salah satu pengurus di Lembaga Pendidikan Ma'arif Tangerang Selatan. Gimana Mas? Kira-kira kalau merujuk standar nasional pendidikan di Indonesia yang umum ya, itu ada standar isi, standar kompetensi lulusan, Hmm. standar proses, standar penilaian, kemudian ada standar TENDI atau SDM lah ya. Kemudian ada standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir standar pembiayaan atau bisa terbalik. Nah, kalau kita mengacu dengan di sekolah tahfidz ini, mungkin yang paling pokok justru standar isi ya, dan standar kompetensi lulusan dan juga standar tenaga kependidikan dan juga nanti kita mengarah kepada kurikulum. Nah, kira-kira yang pertama lah kita mengacu dengan standar tenaga kependidikan dulu atau pendidiknya. Kira-kira guru tahfidz itu wajib hafal 30 juz atau hafal-hafalan atau hanya satu juz? Ini pertanyaan yang sangat penting ini untuk para pemirsa orang tua yang khususnya mau menyekolahkan anaknya. Jangan sampai menyekolahkan di sekolah tahfidz tapi gurunya tidak hafal Al-Quran gitu lah, hanya hafal satu juz. Ini Nah, kira-kira layak enggak gitu loh. oh ya, untuk standarisasinya, kelayakannya ya idealnya seperti itu. Hmm. Idealnya seperti yang dikatakan tadi bahwa pengajar tahfidz yang targetnya 30 juz ya pengajarnya ya udah harus hafal. Masa misalnya kita mengajarkan anak-anak juz 20 tapi kita belum hafal juz 20, anak nyetornya sama kita nyetornya apa? Nyimaknya sambil baca gitu kan. Ini kan nggak lucu Lucu gitu ya. kan. Ya. Ini soalnya pendidikan loh ini loh, tidak Ya, main-main gitu kan. nanti gimana? Masa saya disimak sama Pak Ustadznya baca Quran nggak hafal gitu kan? Itu kan dari sisi anaknya seperti itu. Tapi dari sisi yang lainnya kan idealnya ketika guru mengajar ya itu udah emang kualifikasinya di situ. Juz Hmm. 30 ya dia hafal juz 30 sesuai dengan kualifikasinya kan. Kalau merujuk di Kemendikbud ya kan orang yang guru yang bisa ngajar PAI kan yang lulusan PAI, yang Ya. ngajar SD apa kelas kan bagi SD sesuai dengan kualifikasinya lah. Kalau mengajar tapet ya idealnya ada tapet seperti itu gitu. Untuk diakui ya. Untuk standar gurunya seperti itu kalau bisa. Standar isinya Ini kan, dulu atau standar isi dan standar kompetensi lulusan kira-kira. nah Untuk kalau standar isinya isi, dulu yang kurikulum, kira-kira kurikulum tahfidz yang ideal kan kalau kita berbicara Al-Quran itu kan berbicara tentang ilmu mungkin tentang ya jangan jangan terlalu ribet kayak ulumul Quran ulumul hadis lah. Mungkin pertama tajwid lah ya. Kira-kira mm, syarat untuk menjadi guru tahfidz atau hafidhul Quran kan harus jelas dia paham apa itu idgham bilanggu, naifah syafawi, idhar dan seterusnya. Kira-kira itu juga harus dimiliki ya dari ya namanya. biasanya kalau dalam rekrutmen itu kan udah meliputi itu ya tahsin, eh, Hmm. tajwid, tahsin dan nagomnya dan juga itu kelancarannya. Biasanya itu yang diambilkan. Kalau tajwid kan udah pokok dan kemudian meningkat lagi ke tahsinnya. Ke Yang lebih tahsinnya itu tinggi ya. kelancarannya itu biasanya yang jadi syarat untuk guru tahfidznya seperti itu. Karena kalau nggak bisa tajwid, nggak bisa tahsin, dan nggak lancar ya mau dipakai apanya itu kan kualifikasinya nggak ada kan. Repot Masa kan. guru tahfidz nggak tahu apa namanya itu kebilang guna atau Matnya maksudnya juga gak kurang paham, repot betul, juga ya. makhrajul hurufnya kurang pas. Itu kan Hmm. memang harus kompetensi yang dimiliki oleh orang guru tahfidz yang nantinya akan mengajar tahfidz. Itu dari standar gurunya ya. Hmm. Oh, ya, idealnya seperti itu harus menguasai tajwid, tahsin, dan lancar hafalannya itu. Untuk kurikulum dan metodologi mungkin Nah, kita bisa mengacu untuk di ala kurikulum, Nabi ya, Rasulullah ya. nah, ke, kalau kita mengacu kepada Rasulullah, dulu kan Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril itu dengan Jibril ya. berbagai cara ya.
ada dari bunyi lonceng dan lain sebagainya itu kan. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan wahyu, kemudian dia menyampaikan kepada para sahabat dan sahabat ini kemudian menghafalnya. Ada yang setelah hafal mereka ada yang menulis di pelepah kurma, ada di Hmm. kulit-kulit dan sebagainya. Itu Hmm. metode sahabat untuk tetap menjaga hafalannya. Tetapi di sisi Rasulullah sendiri, ketika dia sudah menghafal, kemudian dia mengulang-ulang sendiri atau murojaah. Bahkan ketika bulan puasa, Rasulullah itu menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Itu sebagai apa namanya, Menjaga hafalan. fitur atau metode yang Hmm. dilakukan oleh Rasulullah dalam upaya menghafal dan menjaga Al-Quran. Nah, di sahabat sendiri itu banyak sekali yang mereka menghafal itu di dalam menghafal murojaah itu di dalam sholatnya. Hmm. Bahkan ketika dia sholat itu lama sekali karena bacaannya panjang. Tapi ini untuk sholat pribadi ya, untuk sholat sendiri ya, bukan sholat berjamaah ya. Jamaah ya. Nah, itu mereka lama-lama sekali itu. Bahkan ada satu malam hatam Al-Quran dalam sholatnya apa menghatam Al-Quran, dan juga ada yang karena yang setahu saya kata guru saya itu metode terbaik menghafal mengulang itu ya ketika kita bisa menghafal di dalam sholat tersebut. Nah, Hmm. itu salah satu yang metodenya ya untuk tetap menjaga dalam artian harus ada gurunya, kemudian muridnya, dan muridnya ini kemudian menyetorkan kembali kepada guru tersebut. Mengenai cara mereka menghafal itu beda-beda. Ada Hmm. yang Metode ya. iya, metode kan yang paling sesuai, bukan yang terbaik. Ada yang mendengarkan, ada yang melihat tulisan, dan sebagainya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi yang jelas, ketika dia sudah menghafal tersebut, ya dia itu harus menyetorkan kepada gurunya. Kenapa? Karena ini akan ketersambungan sana dan juga eh, dilihat betul salahnya. Kalau nggak di-storein, nah itu nanti akan jadi pembenaran dalam dirinya sendiri. Oh, sudah betul ini. Ternyata pas di-storein, salah semua. Nah, justru ini peran kiainya itu ya, yang paling pokok Oke. dalam menjaga apa, kualitas dari hafalan seorang santri ataupun seorang murid itu. Nah, Nah, untuk kira-kira ini standar, untuk penjenjangan ada enggak yang ideal lah ya? Misalnya metodenya itu apakah dari juz 30 dulu atau juz amat dulu atau dari juz 1 sampai juz 30. Mungkin eh, yang ini berlangsung di pesantren-pesantren kita itu seperti apa? ya kebanyakan mulai menghafal dari juz 1 terlebih dahulu, dari juz 1 Hmm. sampai juz 30. Tapi saya juga menjumpai di beberapa pesantren yang menghafalnya mulai dari juz 30, 29, 28 sampai ke bawah. Dibalik berarti ya? Tapi juga ada, tapi nggak banyak. Tapi kebanyakan dari 1 sampai ke 30. Ya, menurut yang penelitian yang saya temukan, beberapa teman saya tanya, oh ngapanya dia dari belakang, bukan Hmm. dari dari depan, gitu. Kemudian ini untuk apa namanya waktu waktu yang bagus untuk quality apa ya quality time untuk menghafal itu kira-kira bagaimana untuk karena ini kan ngomong kita di sekolah formal atau di pesantren yang memang dia pesantren tahfidz gitu kan itu kira-kira waktunya apakah malam atau siang karena kalau sekolah kan nggak mungkin malam kan dia harus Hmm. memang mondok gitu ya idealnya ya tadi Nah, ya. kalau di pesantren, pesantren salaf atau pesantren Quran itu, biasanya dia jam 3 sudah dibangunkan. Hmm. Jam 3 dibangunkan, tahajud. Nah, sampai itu, sampai subuh, nanti habis subuh baru setoran. Setoran Hmm. habis subuh, setoran sama Pak Yainya. Sampai jam 6 itu kan. Siangnya ada yang murojaah, ada yang bebas lah. Tapi intinya biasanya habis subuh itu setoran sama Pak Yainya, dan kemudian dilanjut lagi habis maghrib. Hmm. Siangnya untuk murojaah. Tapi untuk di sekolah formal yang jadwalnya sudah terpaku mulai dari jam 7 sampai sore, itu biasanya jadwal tahfidnya itu di pagi hari sama sore hari. Hmm. Pagi setelah masuk, pas masuk, nah siangnya pas mau pulang mereka murojaah dulu. Hmm. Nah, untuk standarisasi kelulusan yang di pesantren itu biasanya lebih lebih ketat. Dalam artian bagi siswa atau santri-santri yang ingin lulus, ya udah biasanya dikasih ini eh, tes. Tesnya itu ya Jadi 30. tidak hanya hafalan saja ya, ada tesnya ya. Oh ya, di tesnya atau munakosah itu biasanya di pesantren itu kalau mau naik misalnya dari juz 5 mau ke juz 6 biasanya ini
setoran dulu, wah, sekali duduk Hmm. itu loh, 5 juz sekali duduk. Baru kalau udah lulus, baru naik, baru boleh nambah hafalan. Hmm. Nah, Hmm. ketika sudah menyelesaikan juz 30, eh, itu ada syaratnya lagi. Kalau mau mendapatkan sanad ya, dikasih Hmm. sanad nih tulisan nih, dikasih apa lembaran sanad atau syahadah itu biasanya yang sudah berani disimak 30 juz. Baru dia mendapatkan selembar sanad tersebut atau syahadah. Itu Hmm. biasanya untuk menjaga kualitas apa mutu lulusan. Tapi ada beberapa yang mereka sudah hafal tapi tidak mengambil sanad. Karena apa? Mungkin ada keterbatasan waktu atau belum lancar atau hal-hal yang lain. Tapi dari sisi yang formal, ketika dia dinyatakan lulus dan bersanad itu, ya itulah yang sudah menyelesaikan pendidikan dan juga evaluasi. Hmm. Ya, tapi tidak hanya di akhir ya, dia di awal juga sudah ada mulai dari kenaikan jus, hafalan, menambah hafalan, dia juga udah ada evaluasi lagi. Karena kalau nggak lulus, misalnya sudah dapat 10, tapi kok nggak jalan, ya udah dilancarin lagi sampai lancar, baru bisa naik ke jus selanjutnya. Itu salah satu untuk menjaga mutu lulusan. Oke, mungkin ini ya yang terakhir ya terkait dengan tip bagi santri yang sedang belajar menghafal Quran. Kira-kira ada ritual-ritual tertentu enggak atau ada apa ya tradisi yang dilakukan enggak biar mempermudah hafalannya misalnya dengan membaca kitab pendamping ya, Nahwu, Syarab, Balaghah atau tajwid atau tafsir atau mungkin ditambah dengan puasa Senin Kamis misalnya. Itu ada enggak? Ya, emang yang terpenting yang perlu dilakukan itu adalah melek bengi. Melek bengi itu ya, qiyamul lail. Yang mulai ya. Ya mulai itu kita ya tahajud. Tahajud itu Sama sesuatu sholat-sholat yang sunnah ya. tahajud itu suatu ritual yang sangat apa ya, sangat bukan ritual tapi sesuatu yang sangat dianjurkan sekali di pesantren itu ya. Hmm. Dalam artian ketika dia udah tahajud itu eh, waktunya lebih panjang untuk menghafal dan lebih bersih lah. Bersih itu sesuatu yang sering diajarkan sama kiai-kiai di pesantren, yaitu menganjurkan santri-santrinya untuk qiyamul lail. Kemulan. Nah, setelah kemulan itu biasanya mereka yang sering dilakukan anak-anak pesantren itu adalah puasa Senin Kemis. Hmm. Namun, ini juga ada beberapa kendala. Dalam artian ketika mereka puasa, dia fisiknya nggak kuat untuk menghafal banyak. Nah, Gitu ya. itu kalau menurut saya sesuatu problem yang sering dialami. Tapi beberapa juga ya, dia kalau nggak puasa malah nggak sehat, gitu, nggak kuat. Ya, tapi dia juga tetap puasa terus dan menghafal. Nah, selanjutnya itu biasanya ada wirid gitulah. Yaitu kan masing-masing pesantren punya Ciri khas ya. uh, punya khasnya sendiri-sendiri. Nah, nah yang terakhir itu ini jangan jangan bermaksiat. Karena Hmm. ketika santri sering maksiat atau apalah gosip atau pergi-pergi atau melihat hal yang tidak diperbolehkan itu akan menghambat dalam proses menghafal. Hmm. Oke, mungkin terakhir lagi nih untuk waktu menghafal sampai dari juz 1 sampai 30 itu berapa tahun atau berapa bulan? Karena kalau kita mengacu misalnya Imam Syafi'i ya itu kan hafal Quran di usia 7 tahun itu kan. Nah, kalau di Iya. kita itu di Indonesia lazimnya di pesantren-pesantren itu berapa tahun? Apakah 1 tahun sudah 30 juz atau bahkan 6 bulan atau bagaimana itu? Oh, ini kembali lagi ke personal ya. Hmm. Dalam artian ketika saya pernah punya teman, dia mondoknya di Kudus di Masjidul Ulum. Saya tanya, kamu berapa lama di situ mondoknya itu? 6 bulan dia hafal itu kan. 6 bulan dia hafal. Tapi untuk mencapai target mungkin itu yang wajar banget itu ya Paripurna lebih lah dari itu bahasanya. ya. Nah, dan bahkan ada salah satu pesantren di Kuningan itu yang menyediakan program 40 hari atau berapa, pokoknya bulanan lah, hitungan bulan dia hafal. Hmm. Sebenarnya ini ya biasa aja, karena apa? Karena ketika menghafal itu eh, mudah, tetapi ketika menjaganya atau misalnya merawatnya itu yang susah. Dalam Gitu artian ya. ketika satu ayat hafal, Hmm. besok belum tentu hafal lagi. Nah, itu yang dikatakan menghafal cepat, hilangnya juga cepat.
Tapi idealnya ya kalau di Indonesia kebanyakan rata-rata itu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah itu kalau anaknya fokus bisa. Tapi ada kemungkinan juga yang anaknya pintar, cerdas, setahun bisa juga udah bisa. Nah, seperti teman aku itu 6 bulan juga udah selesai itu 6 bulan. Ya, ya, ya. Berarti bergantung kondisi Tergantung. bersangkutan, sistem di pesantren, dan juga mungkin Mm-mm. takdir juga ya. Iya, Karena saya juga bahkan pernah menghafal, tapi hanya 6 juz wis ilang kabeh ya, tinggal juz amma itu pun nggak semuanya. bahkan ya, saking ini menghafal itu bukan apa ya, suatu keutamaan, suatu fadl itu yang Hmm. diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya. Karena apa? Banyak sekali anak-anak yang pesantren itu ya ada yang selesai, ada yang enggak, Hmm. ada yang di tengah jalan, ada yang baru masuk sudah keluar, ada yang sudah lancar, sudah hafal tapi belum lancar, ada yang sudah lancar tapi belum maksimal, itu juga ada. Makanya teman saya pas bilang gini, setor hatam, hatam ya, setoran sampai hatam itu sudah alhamdulillah bagi dia gitu kan. Karena ya itu sesuatu yang eh, tidak tidak apa ya, merupakan suatu anugerah lah yang diberikan Tuhan kepada seorang penghafal Al-Quran itu. Karena Hmm. tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran gitu. Ada yang bisa tapi waktunya nggak cukup. Ya, Ada yang bisa benar-benar. tapi nggak ada motivasi atau apa jadinya nggak hafal. Oke, itu Tapi ya kalau saya kira pertemuan kita di segmen 2. Mungkin nanti kita akan lanjut segmen 3 ya, tentang teknik-teknik secara rinci detail teknis bagaimana cara menghafal Al-Quran ya, dari mungkin 1 ayat 2 ayat, atau nanti ada banyak metode ya, entah versi Iqra turutan atau versi Qiraati Ambu'a, bahkan mungkin nanti saya pernah juga belajar tentang rubaiyat ya, teknik membaca 4 teknik ya, dari huruf, kata, kalimat, dan ayat. Mungkin itu. Terima kasih Mas Aziz atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi Bapak Ibu yang akan menyekolahkan atau mengantarkan anaknya belajar menghafal Al-Quran, karena sebaik-baiknya orang ya orang yang mau belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, dan utamanya juga mengamalkannya untuk sampai ke dunia dan akhirat. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.